Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lekan Basteri dari kelas 71 absen 15. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan IPA bab 7 yang berjudul Tata Surya. Tujuan pembelajaran: menyebutkan benda-benda langit, mendeskripsikan benda-benda langit, mengumpulkan informasi untuk mendukung pendapat kondisi benda langit yang paling sesuai untuk kehidupan manusia. Menjelaskan peranan matahari dalam kehidupan. A. Sistem tata surya. Tata surya kita tidak hanya berisi planet, tetapi juga benda-benda langit lainnya. Menurut NASA atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, tata surya terdiri atas 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 satelit, 995.369 asteroid, dan 3.679 komet. Setiap benda langit ini bergerak dengan orbit tertentu, terus-menerus bergerak. 1. 8 planet dalam tata surya. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak. Gerakannya ada yang disebut revolusi dan ada yang disebut rotasi. Gerak revolusi adalah gerakan planet memutari matahari, sedangkan gerak rotasi adalah gerakan planet yang berputar pada sumbunya. Para ilmuwan membagi planet-planet dalam tata surya ke dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan pertama menggunakan bumi sebagai pembatasnya. Pada pengelompokan ini ada 2 kelompok, yaitu planet inferior dan superior. Planet inferior adalah planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Adapun planet superior adalah planet-planet yang letaknya setelah bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan kedua adalah pengelompokan dengan menggunakan lintasan asteroid sebagai pembatasnya. Kelompok planet dalam merupakan planet-planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kelompok planet luar berada di luar orbit lintasan asteroid, beranggotakan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan ketiga dilakukan berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya. Kelompok planet terrestrial atau juga biasanya disebut planet kunoasid ancient planets merupakan planet-planet yang dapat diamati tanpa alat bantu dan terdiri atas batuan sebagai bahan penyusunnya. Kelompok planet Jovian atau disebut juga planet raksasa gas, the gas giants, merupakan planet-planet besar yang tersusun dari gas. Ini adalah penyusunan gambar planet. A. Planet terrestrial. 1. Merkurius. Planet terdekat dengan matahari ini bergerak cepat di lintasannya, dinamai Merkurius. Seperti nama dewa Romawi yang menjadi utusan para dewa yang gerakannya juga cepat. Ini adalah gambar dari planet Merkurius. 2. Venus. Venus merupakan planet yang terletak di urutan kedua terdekat dari matahari. Ini merupakan planet terpanas di tata surya. Gerak rotasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya. Ia berputar dari timur ke barat. Gerakan ini disebut gerakan retrograde. Ini adalah gambar Venus. 3. Bumi. Selamat datang di rumah kita. Bumi, tempat tinggal kita ini, merupakan planet di urutan ketiga dalam tata surya. Lapisan atmosfer yang terdiri atas nitrogen, oksigen, dan berbagai gas lain dalam jumlah yang tepat menjadikan udara bumi sempurna untuk kita dan makhluk hidup lainnya. Bumi memiliki satu satelit yang kita sebut bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi pada orbitnya. Ini adalah gambar bumi. 4. Mars. Warna merah adalah ciri khas Mars. Karena warna merah inilah Mars kerap disebut sebagai planet berkarat. Dapatkah kalian menebak dari mana asal nama itu? Permukaan Mars kaya akan besi oksida. Besi yang teroksidasi kita sebut sebagai karat. Itulah sebabnya Mars disebut sebagai planet berkarat. Ini adalah gambar dari Mars. B. Planet raksasa gas. 1. Jupiter. Sampai hari ini Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Ukurannya lebih dari 2 kali ke-7 planet disatukan. Jika dibandingkan dengan menganggap bumi seukuran buah anggur, maka Jupiter sebesar bola basket. Ini adalah gambar dari Jupiter.
2. Saturnus disebut sebagai perhiasan tata surya. Memang diameternya setara dengan 9 buah bumi yang dijajarkan. Ini tidak termasuk dengan cincin-cincin yang mengelilinginya. Susunan cincin-cincinnya pun mengagumkan dengan 7 cincin yang berjarak di antaranya, membuat visualisasi Saturnus selalu mengundang decak kagum. Ini adalah gambar dari Saturnus. 3. Uranus. Saat pertama kali ditemukan melalui teleskop, Uranus sempat dianggap sebagai komet atau bintang. Cincin yang mengitarinya berjumlah 13 buah dengan gradasi warna dimulai dari yang paling gelap yang terletak di bagian dalam. Uranus berotasi seperti Venus dari barat ke timur, namun ia juga berotasi menyamping. Itu sebabnya Uranus disebut juga planet menyamping. Ini adalah gambar dari planet Uranus. 4. Neptunus. Ini dia planet terjauh dari matahari, namanya Neptunus. Jaraknya dengan matahari 30 kali jarak matahari ke bumi. Neptunus memiliki 5 cincin utama dan 4 busur cincin yang tersusun dari gumpalan debu. Ilmuwan menduga terbentuknya cincin dan busur cincin ini disebabkan adanya gaya gravitasi dari satelit-satelit yang dimiliki Neptunus. Ini adalah gambar dari Neptunus. Benda-benda langit lainnya. A. Satelit. Setiap benda langit yang berputar mengelilingi benda langit lainnya disebut satelit. Bumi disebut satelit matahari karena mengelilingi matahari. Bulan disebut satelit bumi karena mengelilingi bumi. Tercatat oleh NASA ada lebih dari 200 satelit di tata surya. Berikut ini adalah macam-macam satelit. Ganymede adalah satelit Jupiter dan merupakan satelit terbesar di tata surya. Titan adalah satelit terbesar planet Saturnus dan menjadi satu-satunya satelit yang terbukti memiliki lapisan atmosfer dengan kandungan yang penting. Seperti bumi, atmosfer Titan mengandung lebih banyak nitrogen Io. Io adalah satelit ketiga terbesar milik Jupiter dengan keaktifan vulkanis yang sangat tinggi. Ledakan vulkanik ini disebabkan oleh gaya gravitasi Jupiter sebagai planet induknya dan 2 satelit tetangga yang jaraknya cukup dekat, yaitu Europa dan Ganymede. Ini adalah gambar dari Ganymede, Titan, dan satelit Io. B. Planet kerdil. Secara umum, planet kerdil memang memiliki banyak kemiripan dengan planet biasa. Keduanya sama-sama mengelilingi matahari. Keduanya juga memiliki gaya gravitasinya sendiri. Hal yang membedakan adalah pada planet kerdil, gaya gravitasi ini tidak cukup besar untuk menjaga kestabilan bentuknya. 1. Pluto. Posisinya yang begitu jauh dari matahari setara dengan 40 kali jarak matahari ke bumi. Pluto terletak di sebuah area yang disebut sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper itu sendiri dimulai dari Neptunus, sehingga benda-benda langit yang berada di daerah ini juga disebut sebagai objek trans-Neptunus. 2. Ceres. Kalau Pluto terletak di area sabuk Kuiper, Ceres yang dulunya dimasukkan dalam golongan asteroid ini tinggal di sabuk asteroid. Sabuk asteroid terletak di antara Mars dan Jupiter. Ceres adalah objek terbesar di sabuk asteroid. Ini adalah gambar Pluto dan sabuk Kuipernya. Dan ini adalah gambar Ceres dan sabuk asteroidnya. 3. Hauma. Planet kerdil ini berbentuk oval, tidak bulat seperti kebanyakan planet. Hauma juga termasuk dalam objek trans-Neptunus dan memiliki 2 satelit yang berputar mengelilinginya, yaitu Namaka dan Haiyaka. Bentuknya yang oval disebabkan oleh gerak rotasinya yang sangat cepat. 4. Makema. Berlokasi yang sama dengan Pluto, Hauma, dan Eris. Makemake adalah objek paling terang kedua di sabuk Kuiper setelah Pluto. 5. Eris. Ukuran Eris yang sedikit lebih besar dari Pluto menyebabkan astronom berdebat mengenai definisi planet. Permukaannya juga mirip seperti Pluto, berbatu-batu. Ini adalah contoh gambar dari Hauma, Makemake, dan Eris. C. Asteroid.
Memiliki nama lain yaitu planet mirror atau planetoid. Asteroid adalah benda langit yang juga mengorbit pada matahari. Ukurannya jauh lebih kecil dibanding planet. Ada tiga kelompok asteroid yang diketahui saat ini, yaitu sabuk asteroid utama, Trojan, dan asteroid dekat bumi. Ini adalah contoh gambar asteroid. D. Meteor, meteorit, dan meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang ukurannya sangat bervariasi. Sebut saja mereka adalah batu luar angkasa. Saat meteoroid itu memasuki atmosfer bumi, ia akan terbakar dan jatuh ke permukaan bumi, lalu berubah nama menjadi meteor. Setelah berhasil melalui atmosfer bumi terbakar dan menyentuh tanah, inilah yang kita sebut meteorit. Ini adalah contoh gambar dari meteor, meteorit, dan meteoroid. Komet. Komet adalah benda langit yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya. Ia dapat berupa debu, batu maupun es, seperti juga benda langit lainnya di tata surya. Sisa-sisa pembentukan tata surya ini bergerak mengikuti orbit tertentu. Ini adalah contoh gambar dari komet. B. Bumi dan satelitnya. 1. Pergerakan bumi dalam sistem tata surya. Rotasi adalah gerakan planet pada sumbunya, sedangkan revolusi adalah gerakan planet pada bidang orbitnya mengelilingi matahari. Waktu yang digunakan planet untuk mengitari matahari disebut periode tahun, sedangkan waktu yang digunakan planet untuk berputar pada sumbunya disebut periode hari. A. Siang dan malam. Bayangkan bumi memiliki garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis ini kita sebut sebagai sumbu atau poros. Ketika bumi berputar mengitari poros ini, saat itulah pergantian siang dan malam terjadi. Bagian bumi yang menerima sinar matahari langsung akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang lain akan mengalami malam. Ini contoh pergerakannya. Atau gambar pergerakannya. B. Pergantian tahun. Bumi mengelilingi matahari secara penuh selama 1 tahun. Garis edar yang ditempuh bumi dalam perjalanan itu disebut sebagai orbit. Sambil bergerak mengelilingi matahari di orbitnya, bumi juga bergerak berputar di porosnya. Ini adalah contoh berputarnya. C. Pergantian musim. Selain pergantian tahun, gerak bumi mengelilingi matahari juga menyebabkan pergantian musim. Musim yang dialami suatu daerah sangat bergantung pada posisinya di bumi. Bumi dibagi oleh garis khatulistiwa, garis yang berada tepat di tengah-tengah. Garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi 2, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Indonesia berada di daerah khatulistiwa karena letaknya tepat di garis khatulistiwa. Daerah yang berada di garis khatulistiwa hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adapun di daerah yang berada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, keduanya mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Pada saat belahan bumi utara mengalami musim dingin, belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Ini adalah contoh gambarnya. Dua, bulan sebagai satelit bumi. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun demikian, cahayanya yang terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Bulan memancarkan cahaya yang diterimanya dari matahari dan dipantulkan ke bumi. A. Karakteristik bulan. Periode rotasi dan periode revolusi yang nyaris sama ini menyebabkan sisi bulan yang terlihat dari bumi tidak pernah berubah. Sisi yang tak pernah teramati dari bumi disebut sisi gelap bulan. Ini adalah contoh gambar bulan yang terlihat di balik bumi. B. Fase bulan. Terdapat 8 fase bulan yang dapat ditunjukkan berdasarkan gambar berikutnya. C. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi, sehingga membuatnya lenyap baik secara utuh maupun sebagian. Gerhana bulan terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Ada 2 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian.
Gerhana bulan total terjadi saat bulan dan matahari berada pada posisi yang saling berseberangan, dengan bumi berada di tengahnya. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi jika hanya bayangan bumi yang menutupi bulan. Ini adalah contoh gambarnya. D. Pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan manusia. Bulan menjadi benda langit yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia, terutama di sisi religius dan budaya. Selain itu, aktivitas gerak bulan juga digunakan dalam pelayaran dan melaut, seperti bulan Ramadan, hari Paskah, tilam, industri garam dan perikanan. 3. Satelit bumi. Selain satelit alami, ada juga yang digolongkan ke dalam satelit buatan seperti namanya. Tentu saja satelit buatan ini tidaklah terbentuk di luar angkasa, tetapi dibuat oleh manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan manusia di bumi, termasuk melakukan penelitian di benda-benda langit lainnya. Satelit cuaca meningkatkan pemahaman kita terhadap perubahan cuaca, bahkan dapat memperkirakan cuaca untuk beberapa waktu mendatang. Satelit pengamat mengelilingi bumi untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan bagian-bagian bumi seperti hutan, air, dan bagian permukaan bumi lainnya. Satelit telekomunikasi membuat percakapan antar manusia yang pisah jarak menjadi mudah dan memungkinkan Indonesia berada di urutan ketiga setelah Amerika dan Kanada sebagai pemilik satelit domestik terbanyak. Ini adalah contoh gambar satelit buatan. C. Mengenal matahari lebih dekat. 1. Karakteristik matahari. Beberapa karakteristik matahari yang dapat diamati dengan teleskop surya khusus dari bumi adalah sebagai berikut. Bintik matahari yaitu cengkungan di permukaan matahari yang terlihat lebih gelap karena memiliki suhu beberapa ribu derajat lebih rendah dibandingkan suhu di sekitarnya. Suar surya yaitu ledakan atau semburan yang terjadi di atmosfer matahari. Suar ini melepaskan sejumlah besar energi meski dalam jumlah energi yang kecil cukup untuk menyebabkan gangguan pada alat komunikasi seluler, radio, dan televisi di bumi. Prominensa matahari yaitu bagian matahari yang menyerupai lidah api di permukaannya, mulai dari lapisan fotosfer hingga korona. Angin matahari dibentuk oleh aliran partikel yang dipancarkan matahari secara terus-menerus. Ini adalah contoh matahari dengan nyala api yang dapat mencapai jarak. 2. Gerhana bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan hadir di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga bayangan bulanlah yang terlihat dari bumi. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total terjadi saat matahari tertutup bulan, gerhana matahari sebagian terjadi saat bulan menutupi sebagian matahari, gerhana matahari cincin terjadi pada saat bulan yang menutupi matahari berada pada titik terjauhnya dari bumi. 3. Peran manusia dalam kehidupan manusia. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak membutuhkan matahari. Bahkan makhluk yang hidup di lingkungan dingin sekalipun energi matahari dalam bahan bakar fosil, tumbuhan dan hewan yang mati ribuan tahun lalu dan terkubur di kerak bumi dipanaskan terus-menerus oleh matahari. Kita menggunakan fosil ini untuk dijadikan bahan bakar kendaraan di masa ini. Kehangatan matahari untuk kesehatan tubuh, berjemur dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Seringkali menjadi resep mendapatkan sinar matahari yang cukup. Seringkali menjadi resep hidup sehat. Berjemur 5-15 menit di pagi hari dipercaya cukup untuk menyehatkan tubuh. Kehangatan matahari untuk bumi. Sinar matahari yang terus-menerus diserap bumi menjadikan bumi terasa hangat. Suhu yang dapat membuat kehidupan di bumi dapat terus berlangsung. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Gravitasi matahari menjaga bumi. Gaya gravitasi dengan kekuatan yang tepat turut berperan dalam menjaga kekokohan posisi bumi saat ini. Tidak hanya bumi, gravitasi matahari ini juga sangat berpengaruh pada posisi planet-planet untuk tetap berada di orbitnya. Matahari, hujan, dan angin. Tanpa matahari rasanya mustahil. Terjadi hujan di bumi, hujan turun karena adanya penguapan air di lautan dan daratan yang disebabkan karena adanya panas matahari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.